敬请尊敬的国院长，敬请你现在您可以开始讲解了，欢迎。可以了吗？可以了。可以了。尊敬的大会主席、主持人、各位朋友、同道们，尊敬的林先生，大家下午好。Dan selamat sore kepada para hadirin sekalian, para panitia, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat sore. 好了。很高兴今天有这样的一个平台，能让我们一起学习、分享我们多年的医疗上的临床的经验，谢谢大家。Dan terima kasih untuk podium kali ini, saya bisa dengan senang hati membagikan pengalaman dan beberapa tips-tips dalam mengobati penyakit yang saya kumpulkan selama ini. 今天我给大家分享的是人体空间医学。Hari ini saya akan membagikan mengenai body space medicine yang dikembangkan oleh beliau. 今天大会给我的主题是人体对中风的认识与治疗。Dan hari ini topik yang diutuskan kepada saya adalah mengenai stroke dan pencegahan maupun pengobatannya. 那么首先我要给大家介绍一下人体空间医学这一门新的医学。Saya perkenalkan dahulu konsep mengenai body space medicine. Ini adalah salah satu cabang baru dari ilmu kedokteran Chinese. 首先我给大家介绍一下空间医学的创始人。Pertama-tama saya akan perkenalkan dulu founder dari body space medicine ini. 也就是我的父亲，也是我的恩师郭志琛先生。Beliau adalah ayah saya dan juga pendiri dari BSM, namanya adalah Guo Zhichen. 这位先生就是我的父亲，我的恩师，也是空间医学的创始人。Beliau adalah ayah saya sendiri, juga founder dan juga guru saya sendiri. 郭志琛老师9岁拜师学医，16岁坐汤问诊，人生中经历了3个阶段。Beliau sejak umur 9 sudah belajar mengenai kedokteran, usia 16 sudah mulai mengobati orang, dan selama hidupnya ada 3 stage. 在70年代、60年代这个年代之中，郭老师是学习的传统中医。Pada perjalanan tahun 1940, 1960, 1970, dia mempelajari ilmu kedokteran konvensional Chinese medicine. 在70年代末期，郭老师参与了人体的修炼。Dan akhir tahun 70-an dia belajar mengenai kedokteran energi manusia. 在90年代提出了在传统医学的基础上提出了智能医学。Pada tahun 90-an dia dengan berdasarkan pengalaman beliau yaitu mendirikan sebuah ilmu cabang baru yaitu adalah energi manusia. Ilmu energi manusia. 在2000年左右，郭老师在人体修炼上达到了天人合一的境界，在灵感和大量的临床实战中，50年的临床实战总结提出了人体空间医学。Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau dari sebelum sampai akhir tahun 90-an, dia mendirikan body space medicine berdasarkan pengalaman beliau dari kedokteran Chinese konvensional maupun mengenai pengobatan energi manusia. 发现了人体中的空间对解决疾病的重要性。 Dan dia menyadari konsep ruang untuk mengobati penyakit-penyakit tubuh manusia. 所以我们现在临床上所有应用的方法都是以空间来解决疾病的方法。 Sehingga
kunci terpenting dari cabang kita ini adalah menggunakan ruang, memanfaatkan ruang untuk mengobati berbagai macam keluhan-keluhan dan penyakit kita. 往下走啊。那么人体空间医学主要是包含了治疗学、养生学、预防学和修炼学，是新世纪的一门综合性的学科。Dan BSM ini dia mencakup adalah cara untuk pengobatan, cara untuk mencegah penyakit, dan juga cara untuk melakukan terapi mandiri. 在人体当中，我们剔除了4大空间、8大通道。Dan konsep ini berdasarkan adalah 4 konsep ruang dan juga 8 channel energi utama. 郭老师在传统的3焦理论中提出了外焦理论，是对人类的最大贡献。Dan salah satu kontribusi terbaik dari ayah Anda beliau itu adalah dia itu memanfaatkan ataupun telah memunculkan sebuah teori baru mengenai Weijiao, yaitu adalah salah satu channel energi yang di belakang kita, di belakang punggung kita, yang didasarkan dari konsep trivokal dari kedokteran Chinese medicine sendiri, yaitu San Jiao Jing. 这是4大空间的演示图。Dan kita masuk kepada 4 konsep ruang pertama. 我们郭老师在50多年的临床实战中，我们一直沿用着零则信的观点，实践是检验真理的唯一标准。Dan selama 50 tahun ini kita selalu berdasarkan sebuah konsep, yaitu adalah ling zi xing, berarti adalah apapun keyakinan kita itu adalah sebuah energinya kita juga. Semoga saya nggak salah menerjemahkan ini. Dan kemudian hasil itu adalah pengalaman yang paling baik untuk meyakinkan kita sendiri. 我们从行医到现在，理疗院成立30多年，包括郭老师50多年的临床实战，我们都没有用过广告。Dan hari ini terbukti karena kita sejak 50 tahun semenjak rumah sehat ini didirikan oleh ayahanda beliau, sampai sekarang mereka tidak pernah menggunakan iklan. 我们相信的是口碑效应。 Sehingga dia sangat mempercayai itu adalah manfaat word of mouth, itu adalah advertisement berdasarkan kesaksian orang kepada orang lain. 所以，我们郭老师传给我们的空间医学的治疗总则，我们是靠医讯，希望大家能够看一看这医讯。Dan itu ada beberapa kata-kata yang paling penting yang diturunkan oleh ayahanda beliau, dan dia mengharapkan semua pengikutnya itu juga mempelajari ini. Ini disimpulkan dalam beberapa bait-bait kata-kata yang disebut sebagai isin ataupun seperti moral dari seorang dokter lah begitu. 所以我们用的方法都是在医讯中沿用着医讯的每一句话来指导我们的临床实战。 Dan apapun yang dikerjakan di rumah sehat ini, mereka selalu mengacu kepada prinsip-prinsip kedokteran ya secara moral yang diturunkan oleh pendirinya. 我们在临床实战中创造了很多的奇迹。 Dan mereka telah membuktikan banyak sekali mukjizat di rumah sehat mereka. 受到了世界各地的病患者的好评。 Dan juga telah mendapatkan review positif dari berbagai macam negara dan customer di belahan dunia. 这是我们的理疗院。 Dan ini adalah rumah sehat kita ataupun institusi rehabilitasi kita. 每年来自理疗院的病人会很多。 Dan setiap tahun yang datang untuk berobat ke sini sangat banyak.
仅在这里理疗，我们还有学习的方法。 Dan tidak hanya diberikan servis pengobatan, namun juga diberikan pengajaran. 这是我们院里的全体员工。 Dan ini adalah foto dari personel-personel di rumah sehat mereka. 下面这一张是来自于全国各地的学生和病患者。 Dan foto berikutnya adalah para pelajar dan juga para pasien yang datang berobat kepada rumah sehat mereka. 我们的学生在传播着我们的方法，这些学生曾经都是我们的病人。 Dan juga berbagai personal-personal yang sekarang menjadi murid mereka. Dahulu mereka adalah pasien yang datang berobat ke sini, kemudian tertarik, lalu belajar ke sini dan menjadi murid mereka. 很多的病人来到这里，经过我们的治疗， Dan banyak sekali pasien datang ke sini dan setelah menjalani terapi, 然后我们再教给他学习的方法、治疗的方法。 lalu dia juga mengajarkan mereka cara untuk mengobati diri sendiri dan juga konsep-konsep dari medicine ini. 现在在全世界各地、祖国各地，有成千上万的学生来传播着这个新的空间医学的方法。 Dan saat ini sekarang ada puluhan ribu jebolan-jebolan dari mereka yang sekarang ada di seluruh dunia sedang membabarkan DSM ini. 所以，我们这个理疗院在我们当地已经30多年，依然有很多的病人，来自于全国各地的病人。 Dan rumah sehat ini sudah berdiri 30 tahun, sampai sekarang tetap saja masih banyak pengunjung yang datang ke sini. 很多人问我，因为我是现在理疗院的院长，问我为什么不做广告，还有这么多学生。 Banyak sekali orang yang tanya kepada beliau, yaitu adalah kepala rumah sehat Kuo ini, kenapa tidak pernah menggunakan advertisement? 我的临床感受，我的管理经验告诉我一句话：疗效是医疗单位生存保障的重要的方法。 Dan dia bilang bahwa tidak perlu karena hasil adalah bukti yang terkuat di dalam institusi ini. 今天大会给了我主题是中风疾病的理解。 Kali ini topik Zoom kali ini adalah mengenai stroke. 在我们的理疗院里， Di institusi kita, 其实是不讲这些病名的。 mereka tidak menggunakan nama-nama ini karena mereka menembus nama-nama penyakit. 我们在我们的治疗过程中是不讲任何病名，是以病名作为参考。 Mereka tidak menggunakan metode pengobatan berdasarkan nama penyakit secara kedokteran konvensional, namun mereka hanya mereferensikan metodenya berdasarkan nama penyakit tersebut. 所以我想今天给大家汇报的不仅仅是中风的问题的解决。 Dan karena itu, maka hari ini dia tidak hanya menjelaskan mengenai cara untuk mengobati stroke. 在理疗院是不分科的。 Nah, di dalam rumah sehat kita itu dia tidak ada bagian ini adalah bagian penyakit apa. 所有的病人，无论是什么样的疾病，到我们这儿都是一个科，就是电脑舌诊科。 Dan semua pasien yang datang ke sini, tak peduli mereka sakit apa, gejala apa, mereka dikumpulkan dalam satu departemen. Itu adalah departemen melihat yaitu diagnosa lidah secara komputer. Itu disebut sebagai TENOS. 所有的病人，我们都是因看舌诊、看舌头来制定基本相通的方法。 Dan tak peduli penyakit apapun, mereka selalu berdasarkan hasil dari diagnosa lidah untuk menunjukkan jalan terapinya. 为什么说基本相通呢？
Kenapa mereka selalu kenapa bisa menggunakan cara yang sama untuk semua penyakit? 因为我们是从分析疾病的共性， Karena dia melihat sebab itu adalah prinsip-prinsip dasar dari semua macam penyakit. 疾病的共性就是气血造成了所有疾病的问题。 Karena salah satu prinsip dasar dari semua penyakit adalah terhambatnya ataupun ketidaknormalan dari qi sama xie, itu ada energi dan darah yang menyebabkan semua macam penyakit. 所以，在治疗方案中，基本上都是一样的，都是解决气血问题为主。 Dan karena itu maka selalu cara pengobatannya selalu merujuk kepada hal yang sama, itu adalah melancarkan sirkulasi supaya lancar semuanya. 我们空间医学的治病真言，也就是我的父亲留给我们世间最珍贵的，我们叫16字真言。 Dan dia ayahanda beliau telah meninggalkan kepada dia 16 kata sebagai metode pengobatan, 16 huruf Mandarin ya, sebagai metode pengobatan dari BSM ini. 清除污染，疏通河道。 Yang pertama adalah membersihkan polusi, kedua adalah lancarkan semua channel energi. 能量搬家，公转畅通。 Yang ketiga adalah konsep bahwa energi dapat berpindah, keempat adalah membuat sirkulasi menjadi lancar semuanya. 这是我们公转和自转的我们的图片。 Dan ini adalah konsep beliau ya. Konsep beliau itu adalah energi tubuh itu berjalan seharusnya adalah demikian. 大家看自转也就是脏腑能量的运动。 Dan kita lihat bahwa ini adalah cara energi itu untuk bersirkulasi. Cara dari energi organ-organ tubuh kita itu bersirkulasi dengan spiral. 公转就是人体大损坏的更新运动。 Dan sedangkan energi yang bersirkulasi secara makro ini yang di luar ini adalah seluruh energi dari seluruh tubuh, dari satu tubuh secara kesatuan dia itu bersirkulasi secara memutar begini. 我们治病的思路就是如何让公转畅通。 Dan metode dari BSM ini adalah membuat supaya sirkulasi energi makro ini berjalan dengan lancar. 我们的治病思路是公转畅通，自转自通。 Dan dia metode yang dianjurkan ataupun selalu diperhatikan dari metode ini adalah menjalankan seluruh energi makro ya di seluruh tubuh ini, karena bila energi makro ini berjalan dengan lancar, maka energi mikro di dalam tubuh ini, yaitu energi dalam yang menghubungkan berbagai macam organ tersebut, dengan sendirinya akan lancar. 好，那么我们如何来接受学习？我们如何应用空间医学的方法呢？我们多少年沿用了解放思想、开拓创新，历史在发展， dan 疾病在发展。 Dan metode-metode yang beliau sekarang kembangkan yang didasarkan oleh peninggalan ayahanda beliau itu berdasarkan dari teori-teori dari kitab-kitab China kuno, lalu sekarang juga masih sedang dikembangkan dan sedang diinovasikan, dan kedepannya masih akan berkembang. 如果我们还用老的方法来解决新的疾病，是不可能的。 Karena menurut beliau metode itu harus selalu dikembangkan, karena apabila tidak dikembangkan lagi maka mungkin tidak bisa mengobati penyakit yang kontemporer. 所以空间医学所有的方法都在传统医学中创新的新的方法。 Sehingga metode-metode dari cabang BSM ini adalah semua mempunyai dasar dari kitab-kitab kuno dari Chinese medicine. 所以创新是民族进步的灵魂。 Karena inovasi itu adalah intisari dari sebuah civilization. 为什么这样说呢？ Kenapa dibilang demikian? 因为在空间医学当中，我们推出了空间医学很多观点、
都是创新的。 Karena semenjak kita mengembangkan teori body space medicine ini, banyak sekali konsep-konsep juga melihat dari sudut pandang yang baru. 比如说我们现在基础的我们治病的总则，其中因为时间关系，我先重点给大家介绍一下。我们在治疗上， seperti prinsip-prinsip untuk mengobati penyakit ini, karena masalah waktunya dia tidak bisa jelaskan semua kata-kata yang ada di layar, namun dia ambil beberapa kata saja. 我们在治疗上讲究打破病名。 Pertama, dari pengobatan, mereka keluar dari konsep-konsep kecil mengenai nama penyakit. 我们现在很多的问题是因为病名禁锢了我们的思想，禁锢了我们的方法。 Karena banyak sekali masalah-masalah yang sekarang ditemuin itu karena mengkotak-kotakan nama-nama penyakit. 在我们的应用方法中，我们打破了框框，打破了套路。 Maka untuk mengobati penyakit-penyakit sekarang itu, metode BSM ini mereka membebaskan diri dari berbagai macam box-box nama-nama penyakit ini, dan juga keluar dari berbagai macam cara-cara yang normal dilakukan. 打破了门派，打破了经络。 Dan juga menghilangkan apapun kebiasaan-kebiasaan dari cabang kedokteran ini, ya. Kemudian juga menghilangkan semua macam prosedur-prosedur tetap dari pengobatan-pengobatan sebelumnya. 打破了气血，打破了穴位。 Dan juga melancarkan, yang penting melancarkan meridian dan juga melancarkan titik-titik dari meridian kita, poin-poin akupuntur kita. 我们唯一需要解决的问题就是打开空间。 Dan yang penting itu adalah memberikan ruang, menciptakan ruang. 打开空间。这样的。所以，我们人体空间医学在治疗上围绕着大道至简。 Dan sehingga boleh disederhanakan bahwa metode dari BSM ini itu adalah menyederhanakan segala macam prinsip-prinsip pengobatan ataupun prinsip-prinsip kebenaran kita sederhanakan sehingga menjadi sangat mudah untuk dimengerti. 所以现在我们的空间医学所推广的理论和方法都非常的简单。 Sehingga metode, teori dan juga teorinya itu sangat mudah dan praktis. 用简单意思去理解空间医学。 dengan kata-kata yang sederhana. 就是在人体中如何能够快速的创造空间，是我们所有治疗的方法的重点。 Yang itu adalah prinsip yang paling penting dari pengobatan BSM ini adalah bagaimana dengan waktu yang paling pendek menciptakan ruang bagi qi dan energi dalam tubuh kita untuk bersirkulasi. 所以我们提出了制造空间、创造空间、净化空间。 Sehingga dia memberikan kata-kata seperti ini adalah menciptakan ruang, membersihkan ruang, menggunakan optimalisasikan ruang, kemudian juga untuk menyembuhkan penyakit. 利用这个空间来解决所有的疾病。 Dengan memberikan ruang ini, maka semua penyakit bisa membaik atau sembuh. 我们的口号、我们的方法都围绕着有空间，气血就畅通，气血畅通就解决所有的疾病。 Karena prinsip pertamanya itu adalah memberikan ruang bagi qi dan darah untuk bisa bersirkulasi. Karena mereka bisa bersirkulasi, maka semua penyakit juga bisa baik sendiri. 所以我们在治疗方法中围绕着八字方针也就是怎么能够创造空间。 Maka di sini adalah poin-poin penting di dalam BSM ini. Ada 4 poin. Yang pertama adalah space ataupun ruang. 让能量在空间中穿越，穿越中撞击，撞击中更新。
yaitu adalah memberikan ruang bagi energi sehingga energi tersebut bisa bersirkulasi dengan baik dan kemudian energi tersebut bisa saling bertuburukan sehingga bertuburukan maka terjadilah metabolisme ataupun pergantian energi yang baru. 人体的健康状态 Di sini beberapa kondisi-kondisi tubuh manusia ini ya. Tubuh manusia yang 手 sehat. 脚温暖， Beberapa tanda-tanda kondisi tubuh manusia yang sehat itu adalah tangan kaki atau 4 ekstremitas kita itu hangat 腹部温热， dan juga bagian perut kita selalu hangat juga 头部清亮， dan juga para indera kita selalu jernih. 所以我们治疗的方法如何达到健康状态，我们就用各种各样的方法实现它。 Karena itu adalah parameter-parameter kesehatan, maka mereka menggunakan berbagai macam cara untuk mewujudkannya. 所以，我们所有的治疗方法都围绕着调功能、去其己，所以是打破病名。 Dan itu maka dia adalah meregulasi fungsi. Di sini saya rasa adalah fungsi dari organ tersebut, kemudian untuk menghilangkan beberapa penyakit, menghilangkan semua penyakit. 所有的疾病都是因为功能虚弱了或者紊乱了所以我们要把它的本来的功能要调整回来。 Karena segala macam penyakit itu muncul karena beberapa kondisi fakultatif dari organ-organ tubuh kita yang kehilangan keseimbangannya sehingga muncullah penyakit. 来激活细胞， Dan juga mengaktifkan kembali daya regenerasi sel tubuh kita. 恢复人的自愈力为重点。 Sehingga bisa mengaktifkan kembali daya reparasi diri kita sendiri. 所以空间医学讲和谐的运动， Karena demikian, maka konsep BSM ini adalah konsep yang scientific. 在临床实战中，我发现了腹部是治疗各种疾病的最根本的部位。 Dari praktek dia sendiri, dia lihat bahwa bagian perut kita itu adalah bagian yang penting untuk menyembuhkan penyakit. 所以在空间医学治疗的方法上，我最沿用的就是揉腹，提出了揉腹治百病。 Dan cara yang sering digunakan itu adalah cara untuk memasaj bagian perut dan sehingga dia menggalakkan metode massage perut untuk mengobati macam-macam penyakit. 在我们的治疗过程中，还要观察到病人的大便情况。 Dan kedua adalah melihat keadaan defekasi dari pasien itu. 我提出了便秘是百病之源。 Dan dia percaya bahwa konstipasi adalah akar dari semua penyakit. 所以，我们空间医学对疾病的认识， Karena itu, maka sudut pandang kita terhadap penyakit, 所有的疾病都是气血不通所造成的。 adalah didasarkan karena ketidaklancaran dari energi dan qi kita. 传统医学《黄帝内经》中提出，气聚成形，散则成风。 Sama seperti yang ditulis dalam kitab Huang Ti Neijing ataupun kitab Yellow Emperor yang merupakan dari kitab suci ataupun Holy Grail dari kedokteran Chinese medicine, disebutkan bahwa apabila qi itu tidak berjalan bersirkulasi, maka dia bisa dari yang sesuatu yang tidak berbentuk menjadi sesuatu yang berbentuk. Kemudian kalau misalnya dia sudah berjalan kembali dari sesuatu berbentuk, dia akan menghilang seperti angin. 在空间医学中，我们认为腹空，腹部畅通，腹部畅清，我们的宫转就会畅通。 Dan dia mengambil prinsip apabila energi dalam perut kita itu lancar, maka energi dari luar gitu dan energi dari seluruh tubuh kita juga akan baik sendiri. 所以，我们空间医学在对治疗腹部上有非常的研究。 Dan karena ini, maka cabang Body Science Medicine mereka meneliti dengan jauh lebih dalam
mengenai sirkulasi qi dan energi di bagian perut. 所以在我的临床实战中，以解决腹部来创造了很多疗效。 Karena itu dalam perjalanan di beliau, mereka telah melihat bahwa terapi perut mempunyai hasil yang baik, sangat baik. 所以我也提出了腹部的温度决定人的生死。 Dan dia percaya bahwa konsep yang dia yakini apabila suhu dari perut kita itu bisa menentukan seseorang bisa meninggal atau hidup. 所以在我们空间医学对疾病的认识当中， Maka sudut pandang kita, 空间医学不仅是一门医学，而一定的程度在解决问题的时候，我们要把它当成一门哲学。 karena prinsip dia percaya bahwa kita tidak bisa selalu melihat bahwa body space medicine ini adalah sebuah ilmu kedokteran saja, namun lebih dari itu, body space medicine adalah sebuah filosofi juga. Filosofi. 把治病当成解决问题。 Di mana kita selalu menggunakan nalar kita untuk memecahkan masalah-masalah pasien. Ya, seperti 我们讲理通， 我们在治病的过程中讲理通和法通。 Maka dia percaya bahwa apabila li tong ce fa tong berarti adalah apabila secara pemikiran kita, secara filosofi kita sudah mengerti, maka cara akan keluar sendiri. Jadi yang pertama prinsipnya adalah konsep filosofinya itu sudah ada dahulu. 所以我们打破了病名，这是我们空间医学的灵魂。 Maka dari itu mereka tidak memenjarakan pemikiran mereka dalam box-box nama-nama penyakit, namun pecah melihat lebih makro. 我在治病临床中还提出了病理论。 Dan dia dalam perjalanan klinis, pengobatan klinis dia mencetuskan teori mengenai S, ya, Ping Li Lun. 其实我们治病很简单。 Sebenarnya mengobati penyakit itu sangat mudah. 人体的疾病就像人体血液中生成的冰。 Akar penyakit kita ataupun katakanlah ada sebuah penyakit dalam tubuh kita, energi penyakit tersebut bisa kita umpamakan seperti sebuah es. 所以我提出了，我们人体尤其是腹部，如果有硬块，我就称为大冰。 Dimana kalau dia bisa merasakan ada sebuah hambatan dalam perut yang ditekan, maka dia disebut sebagai es besar, taping. 如果在腹部有小的结节，我就称为小冰。 Dan apabila dalam perut dia hanya sebuah bongkahan kecil saja, maka disebut sebagai es kecil. 所以我提出了大冰就是大病。 Maka dia bilang bahwa yang dimana apabila ada sebuah bongkahan besar dalam perut dia disebut sebagai penyakit besar. 比如我在治疗癌症的病号上，那个腹部很大的一块冰，我就知道他的病很重。 Di mana seperti pasien-pasien kanker apabila dia menekan perutnya kemudian terasa sebuah bongkahan yang besar, maka disebut sebagai penyakit yang berat. 小冰就是小病。 Dan apabila bongkahan kecil, maka penyakitnya jauh kecil. 没有冰的肚子，没有冰的腹部是很少的。 Dan secara palpatasi beliau, dia merasa bahwa orang yang perutnya itu bersih dari nodul maupun bongkahan maupun hambatan itu sangatlah sedikit. 人随着年龄的增长，生老病死是自然规律。 Karena manusia itu mengalami proses lahir, tua, sakit, dan mati. 所以在我们的身体中多多少少都有不通的地方。 Maka ketika orang sudah berusia, dimanapun juga pada usia berapa, seringkali bisa menemukan sebuah bongkahan ataupun walaupun berbentuk walaupun tidak. 由于不通，就造成了身体各种各样的疾病。 Karena tidak lancar, maka terjadilah penyakit. 如果这个不通在肺部，就形成肺病；如果不通的在肝部，就叫肝病。 Ya, kalau misalnya terjadi sebuah bongkahan yang dia rasakan, entah walaupun itu adalah di bagian yang dia bisa rasakan, ataupun di bagian yang
belum tentu bisa dirasakan seperti bagian parenchyma dari organ, namun energinya terhambat, maka itu juga disebut sebagai penyakit juga. 所以我们寻找疾病的共性， Karena itu dia selalu melihat dari akar dari sebuah penyakit, yang akar yang sama untuk berbagai macam penyakit. 所以气血造成了各种疾病。 Kembali lagi adalah sirkulasi qi dan darah yang terlancar menyebabkan segala macam penyakit. 各种疾病在人体当中就是淤堵了， Segala macam penyakit itu bisa disebut sebagai yin tu, seperti sebuah racun yang bersifat yin ya dalam tubuh kita. Ada yin sama yang. 淤堵了， Itu. Oh, itu adalah sebuah 对， hambatan yang sifatnya 是 seperti 瘀滞堵塞了，好像塞车一样堵车了。 ya, seperti sebuah hambatan yang berbentuk ataupun tidak ya. Jangan好了，不好意思。 所以我们所有的方法治疗上都围绕着如何在身体中最好的气化，就是把形成的冰气化成水，水化成气，成为人体所需要的气血畅通。 Maka semua metode-metode yang beliau itu mereka selalu berpacu untuk bisa mengaktifkan energi penghangatan dari qi-nya sendiri, karena energi hangat qi-nya maka bisa mencairkan es yang di dalam tubuh itu, yang dimana es tersebut bersifat untuk menghambat energi tersebut baik terlihat maupun tidak terlihat. 在我的大量临床实战中， dari kasus-kasus dia yang sudah dikumpulkan sangat banyak ini, 我发现了腹部是疾病的重点。 dia melihat bahwa bagian perut itu adalah bagian yang penting untuk penyakit. 在解决疾病的问题的时候， setelah kita bisa menyelesaikan penyakit dia, 我通过我的灵感和临床的实战， 发现 berdasarkan 了 灵感，就是灵感 berdasarkan hasrat, berdasarkan seperti lingkan, berdasarkan seperti sebuah perasaan dia ataupun sebuah perasaan beliau yang lebih tajam lah ya, ataupun ya maksudnya begitulah. 提出了一个自我保健的方法， maka dia akan mengajarkan cara untuk menjaga kesehatan mandiri dari pasien tersebut. 我在2014年 dia tahun 2014 itu 向世界推出了腹诊的治疗方法。 dia mengadvokatkan sebuah cara itu adalah sebuah menggunakan beban pada bagian perut yang berupa sebuah bantal. 这可能是在大会当中我相信很多人都是第一次听到的。 Dan pada pertemuan Zoom ini banyak sekali pemirsa, saya percaya banyak sekali pemirsa pertama kali mendengarkan konsep ini atau metode ini. 我在应用腹诊上 dan dia menggunakan metode ini 已经创造了很多疗效的奇迹。 dan sudah membuktikan membuat banyak sekali hasil-hasil yang berupa mukjizat. 腹诊就是用压力变动力，动力变撞击力的原理。 di mana terapi perut ini menggunakan beban ya, berupa bantal ini, itu berdasarkan pada konsep apabila dengan sebuah adanya ruang maka akan ada sebuah energi, dan energi pertuburan dan metabolisme energi berjalan kembali. 这就是腹诊。 nah, ini adalah terapi perutnya dia. 现在在我的理疗院， sekarang di rumah sehat dia, 腹诊是创造疗效首选的方法。 terapi perut ya dengan bantal yang berbeban ini
adalah cara metode pertama, metode yang paling banyak dilakukan. 希望听到我的讲话的人 去 Semo- 敢于接受这种方法， Semoga pemirsa yang mendengarkan ceramah ini bisa membuka pikiran dan menerima ide-ide ini yang baru ya. 这种方法已经应用到世界各地。 Percaya atau tidak, cara ini telah diterapkan di berbagai belahan dunia 当然也包括印尼。 dan juga di Indonesia. 这种方法简单的就是取材方便，应用方便。 Karena cara ini bagusnya adalah untuk mendapatkan bahannya ya, bahan untuk di dalam bantal ini mudah, kemudian juga terapinya juga mudah, praktis. 就是普通的狮子， Di mana dalamnya itu adalah batu-batu biasa ya, 装在袋子里， dan dimasukkan ke dalam sebuah bantal ya, 压在我们的腿部， dan ditekan ya, ditaruh di atas paha kita, 或者压在我们的胳膊部， 在哪里？Ya, 在胳膊， oh, dan juga di Liang di. tangan kita. 两臂。 Ya. So, 它都同时起到了压力变动力，动力变撞击力，也是围绕着我们空间学的撞击而来。 Karena dengan metode ini, maka dia membantu aliran energi Qi menjadi jalan, kemudian dia berjalan, sehingga dia bisa bertuburkan, masalah tuburkan antara energi, dan kemudian terjadilah metabolisme yang baru. 迅速的打开空间， Sehingga menciptakan banyak sekali ruang-ruang baru bagi energi untuk berjalan. 迅速的改变气血的运行。 Dan juga memperbaiki mikrosirkulasi ataupun viskositas darah kita. 在改变气血运动的同时， Dan selain untuk memperbaiki aliran darah kita, 实现了清除污染的方法。 dan juga telah bisa membersihkan semua polusi dalam tubuh kita. 让我们的血液循环达到很快的更新， Sehingga metabolisme yang baru yang pada Qi dan energi kita bisa segera terwujud. 我们的肤疹 Dan terapi perut kita ini 现在在我们的治疗过程中达到了很多的疗效，收到了很多地方的好评，我们收到了很多的锦旗。 dan terapi perut ini telah mendapatkan review positif dari berbagai macam customer dari seluruh belahan negeri dan dunia. 我希望大家用这种简单的方法去 Saya 创造在我们很多疾病难题上可能会得到新的突破。 Dan dia mengharapkan supaya dengan kontribusi beliau ini dia bisa memperkaya metode-metode kita semua untuk bisa berinovasi untuk memberikan hasil pengobatan yang lebih baik pada berbagai macam penyakit. 这是肤疹疗法。我们还在空间医学在按摩上最推行的一种最简单的方法。 Dan metode massage, biasanya juga menggunakan metode massage ya. Dan ini ada sebuah metode yang sangat mudah. 就是推广的我们治疗的方法有舌诊、小方、火灸、揉腹、抖膝、拉腿、肤疹。 Di mana dia berbagai macam teori metode yang digunakan dari biasanya ini adalah seperti medianosalida, kemudian menggunakan obat-obatan dengan jumlah yang kecil-kecil gramnya ya, kemudian juga menggunakan moksibusi, kemudian juga terapi perut ya, kemudian juga menggetarkan lutut kita ya, kemudian juga dengan dengan stretching bagian kaki kita ya, kemudian juga terapi bantal beban ya pada perut kita. 我们在按摩上推广抖膝拉腿。 Pertama dia adalah
menggunakan teori seperti metode seperti menggerakkan lutut dan stretching. 能够迅速的打开腹股沟的救命通道。Dan karena dengan cara ini maka dia akan segera sangat mudah untuk bisa membuka aliran darah ya di bagian iliak kita itu ada garis iliak ini garis yang menghubung garis lipatan antara paha dengan perut kita ini. 迅速的打开腹部的空间，为腹部空间开心路。 Dan dengan cara ini maka bisa dengan sangat cepat untuk memberikan ruang baru bagi qi dan energi untuk bersirkulasi ya, dengan cara yang paling cepat. 我们在中药上基本上用6味药来解决所有的疾病。Kurang lebih Yulio Weyao ya. Oke. Dan mengenai kedua metode obat-obatan kecil ya, obat-obatan gram kecil ada 6 macam obat yang sering dipakai di metode ini. 我们称为空间医学的6味药王。 kita sebut sebagai 6 raja obat ya, 6 raja obat di cabang pengobatan body space medicine ini. 我们所有的疾病， berbagai macam penyakit 都是应用这6味药的辩证来解决。 semua berbagai macam penyakit ini bisa kita obati dengan kombinasi yang berbeda-beda dari 6 macam obat ini sesuai dengan diagnosa mereka. 所以我们创造了世界性的电脑舌诊。 Sehingga mereka menggunakan metode diagnosa lidah secara komputerisasi. 现在我们网上不管你在任何一个地方，把你的舌苔照给我们，把你的大便情况告诉我们，我们就会很快给你出一个小方。 sekarang metodenya sangat cepat, di mana pasien tersebut hanya cukup untuk memberikan gambar dari foto lidah mereka, kemudian dengan sangat cepat maka mereka akan bisa memberikan sebuah resep untuk mengobati penyakit mereka. 现在全国世界各地的通过我们的网络诊方的人太多了。 Sekarang pada saat ini orang-orang yang berkonsultasi secara online dalam di rumah sakit mereka itu sungguh sangat banyak. 这就是空间医学的舌诊小方。 Ya, nah ini adalah konsep dari resep kecil ya. 下一个。那么今天大会给我的分享的一个病叫中风。 Dan topik kali ini adalah mengenai stroke. Saya tahu mengenai stroke maksudnya. 我刚才已经讲的是我们所有治病的总则。 Dan tadi yang dia bilang itu adalah sebuah prinsip untuk mengobati segala macam penyakit. 无论你是什么样的病，我们都围绕着刚才我们的治疗总则去进行各种方法的操作。 Walaupun Anda penyakitnya namanya apapun, namun mereka tetap berdasarkan pada prinsip yang tadi dijelaskan untuk mengobati penyakit tersebut. 我们在治疗过程中基本上癌症病患者是最多的。 penyakit yang paling sering mereka temukan adalah penyakit kanker. 那么今天让我分析中风这个病。 hari ini analisanya adalah mengenai stroke. 那么中风呢，在传统医学里边有各种各样的原因造成的中风。 secara medicine konvensional, maka banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan penyakit stroke. 我相信参会的都是很多的专家，对这方面已经有了很多的认识，我就不过多的讲了。 Tadi sudah dijelaskan mengenai sudut pandang dari kedokteran konvensional, maka dia tidak mengulangi kembali. 我想给大家主要讲的是我们空间医学对中风的认识。 Dan kali ini dia jelaskan sudut pandang dari body space medicine mengenai stroke. 我们的中风主要是指头部。 Dan letak penyakit ini utamanya adalah di bagian kranial. 或者说中风主要是指头部出现了问题。 Ataupun penyakit lokasinya adalah di bagian kranial kita terdapat kelainan.
或者说头部的血液损坏出现了问题。 ataupun aliran darah di bagian otak kita, kepala kita terdapat gangguan. 我们认真分析一下，为什么头部出问题？ Pertama, kita lihat dulu kenapa bisa terjadi kelainan sirkulasi di bagian kepala. 空间医学讲能量， Karena BSM Body Space Medicine selalu bilang mengenai energi. 我们认为 Dan dia berpostulasi 是因为头部的能量不能很顺利的下行， 不能够很顺利的向下行，也就是得到损坏。 Oke, nah karena energi di bagian kranial tersebut itu dia bisa naik namun tidak bisa turun begitu. 是因为头部的能量不能得到损坏，也就是说背部和胸部，也就是上焦区域空间没有。 Nah, disebabkan karena kalau konsep trifokal ya, ada bagian atas, tengah, dan bawah, sang, cong, xia. Di bagian atas ini, bagian trifokal atas ini, dia kurang energi untuk bisa membantu sirkulasi dari energi di bagian kepala untuk kembali turun kembali. 也就是我们认为头部的下行方向的能量被堵了，那个通道被堵了。 Nah, di mana ada sebuah hambatan di jalur energi bagi energi tersebut untuk turun, utamanya bisa jadi di bagian leher maupun di bagian punggung kita. 所以我们要打开背部和上焦的通道是非常重要的。 Karena itu untuk membuka aliran energi di bagian trifokal atas seperti paru-paru dan juga bagian punggung kita, atau bagian dorsal kita sangat penting. Dorsal lebih 所以空间医学在一定的治疗方法上，我们还有一个方法叫火灸。 Dan salah satu metode yang sering digunakan di Body Space Medicine adalah moxibustion, moksa. 火灸主要是我父亲的中药配制的中药，跟55度以上的白酒融合浸泡。杯酒就是杯酒。白酒，中国的白酒。Oke, ya. Di mana dia menggunakan adalah menggunakan sebuah moksa yang suhunya minimal harus jauh di atas 55 derajat, kemudian juga menggunakan seperti aitiao ya, sebuah aitiao dipakai untuk berdua ya. 不是艾灸，是火加上火点燃在身体的某个部位点燃。哦，就是用艾草来点燃它了，不是？不，用酒，用泡的药，叫药酒，然后点燃，经过渗透的按摩，把活力和按摩的渗透力渗透到身体之中。Ya, jadi dia menggunakan adalah menggunakan seperti arak, kemudian itu dibakar. Arak tersebut itu suhunya nggak melebihi 55 derajat. Kemudian dengan lebihnya di bagian titik-titik akupuntur di bagian tubuh kita, ya kemudian ditambah dengan metode massage yang bisa masuk sampai penetrasi ke bagian dalam. 你比如说中风， seperti 我们主要操作的是尾闾部位。 pertama kita harus menggunakan teori-teori dengan tempat-tempat yang kecil ya. 在尾闾部位迅速的打开空间。不好意思，尾闾部位，尾闾就是尾闾，脊背的尾闾。ya, yang dia terlihat bagian dari bagian sakrum kita ya, bagian dorsal di sakrum kita, di bagian dari tulang sakrum itu dia sangat mementingkan bagian sakrum ya bagi ayahanda dia. 这样呢，就能让头部的能量迅速的叫做损坏。 Nah, karena demikian maka energi yang dari bagian kranial bisa langsung turun melalui jalur dorsal kita, bisa langsung turun ke bagian sakrum. 这是我们解决中风的火灸疗法。 maka ini 下一个是我们 secara moxibusa dan massage bagian metode BSM untuk menyelesaikan masalah stroke. 那么在中药上，我们用小方来解决中风的问题。 Dan juga mereka bisa menggunakan resep-resep kecil
untuk stroke. 你比如这样的舌苔 Seperti 这 lidah 是一个 seperti 中 ini. 风病患者的舌苔 Nah, ini adalah salah satu dari pasien stroke ya. Salah satu pasien 我 stroke. 们就用的都豁、公因和九节菖蒲来调整。 Pertama dia menggunakannya adalah tupo atau pigri, changsu, itu adalah Atatilois lancea, kemudian juga secangpu, ya untuk 对， 3 resep. 石菖蒲是打开 Hmm. 肺部空间最好的一味药。 Oh, di mana secangpu itu adalah obat yang paling tepat dan bagus untuk bisa membuka jalur energi, ya menurut dia gitu. 这几味药都是打开背部空间通道的首选药。 Dan beberapa obat ini adalah obat-obat pilihan pertama yang dipakai untuk membuka jalur energi dan memberikan space-nya. 看下一个舌苔这个舌苔也是中风患者的舌苔。 Di sini ini juga adalah lidah dari salah satu pasien stroke juga. 我们采取的方法火灸尾闾， Pertama adalah dengan moxibusa di bagian sakrumnya, 或者说小方打开通道， ataupun dengan resep kecil untuk bisa membuka jalur energi dia, 或者说用我们的扶枕， ataupun dengan bantal yang diisi beban untuk ditaruh di bagian perut ya. 那么今天我们再给大家讲一种中风的预防和治疗的方法，简单的方法就是多用扶枕带。 Dan cara untuk dia membagikan sebuah cara untuk bisa mempreventif untuk stroke, yaitu adalah menggunakan terapi bantalan yang diisi beban ya untuk di bagian perut. 我们的多用扶枕带是扶枕的方便版，也是简化版。 Di mana menggunakan bantal perutnya diisi beban di perut ini adalah sebuah cara untuk mengobati bagian energi di bagian perut yang lebih mudah dan simplifikasi. 我们这个扶枕带，因为我今天就讲中风，所以就讲头部扶枕带。 不好意思，刚才过。因为我们今天讲的是中风这种病，所以就讲头部的扶枕带。 Oh ya, karena hari ini kita belajarnya adalah mengenai stroke, maka dia membicarakan mengenai terapi bantalan yang ditaruh di dekat bagian kepala. 我用这种扶枕带解决了好多头部疾病问题。 Karena dengan terapi bantalan yang berisi beban ini, kalau dia juga bisa memberikan banyak manfaat untuk bagian-bagian kepala. 有很多头痛头部疾病的人带上这个多用扶枕带3天之后，一定85%以上的病人都见效了。 Di mana ada banyak sekali orang-orang yang menggunakan terapi bantalan beban ini, ya, maka mereka dalam 3 hari semua gejala-gejala di bagian indera dia, pencerapan indera dia itu semuanya membaik. 同时，它还起到了预防和治疗中风的这种病。 Dan dengan cara ini maka bisa mencegah dan mengobati banyak gejala-gejala stroke juga. 这种方法我已经应用了很久了。 Cara ini sudah dipakai oleh beliau cukup lama, sangat lama sebenarnya. 是非常方便、非常简单，而且是非常有效的方法。 Karena itu praktis, mudah, dan efektif. 身体是一种运动学， Karena tubuh ini adalah sesuatu yang dinamis. 我们不断的制造压力，创造撞击力。 Karena maka kita selalu harus memberikan energi tekanan tambahan untuk bisa memberikan ruang dan sehingga 才能更好的实现人的循环系统。 sehingga bisa lebih cepat mewujudkan sirkulasi energi dan darah tubuh kita. 那么我今天根据我的临床实战，也给大家讲一个小小的方法，对治疗和预防中风的方法。 Saya hari ini membagikan sebuah
resep kecil ya untuk bisa mencegah bahkan untuk mengobati sedikit masalah stroke. 如果我们每天用10分钟的时间， Kalau setiap hari kita ada waktu 10 menit, 我们可以以颈部为支撑点用下颚画圆，尽量的画最大的圆，尽量的画的人体的近处画的最大，画圆，无论顺时针和逆时针都可以。画圆是什么？画圆就是以颈椎为支撑点，以下颚画圆。哦，好。就预防和治疗中风的疾病。Oke, yaitu adalah menggunakan cara yang seperti yang tadi dia tunjukkan, itu adalah dengan cara di sini dengan bagian tulang, mungkin bagian adalah tulang atlas kita sebagai porosnya ya. Kemudian kita menggerakkan kepala kita sambil mungkin menelan air liur gitu. 因为它很快的打开胸部和背部空间。 Maaf, yang bagian ini saya terjemahannya mungkin kurang gitu tepat ya. Nanti saya tuliskan kembali ke dalam message kalau perlu. Jadi dengan cara ini sangat bisa membuka ada energi di bagian trifokal atas, ya bagian perut, bagian dada dan bagian kepala kranial kita. 以达到头部的血液循环恢复正常。 Karena dengan cara ini maka sirkulasi qi dan darah di bagian kepala kita kembali normal. 因为时间的关系我不能把空间医学太多的内容，包括我们复诊有一个这个视频讲座如果大家对我们空间医学有兴趣可以到我们的网站或者说到我们的公众号去观看更多的教学视频。 Kalau Anda berminat, karena masalah waktu, maka saya tidak bisa menjelaskan banyak sekali konten mengenai BSM. Kalau tertarik, boleh Anda melihat ke website kita ataupun ke QR code ini. 今天我分享的时间已经到了，谢谢大家。郭院长，刚才挖烟是什么意思啊？刚才我翻译的不对，好像。挖烟这里就是用颈部的为支撑点，然后挖烟。 挖烟可以再讲，就是颈部以颈部为支撑点画圆。画圆。maaf, ini karena 画圆圈最大化的画圆。 Logatnya itu, maaf, logatnya itu adalah cara ngomongnya berbeda. Jadi ya benar yang tadi saya bilang itu benar. Jadi dia menggunakan tulang atlas sebagai porosnya. Kemudian kita menggerakkan bagian kepala kita kurang lebih 300 bukan secara melingkar ya secara melingkar. Namun tidak menggerakkan tulang vertebrae leher kita. Cuma bagian kepala ini doang digerakkan dari depan ke belakang begitu. Jadi tidak perlu untuk menelan ludah. Maaf ya. Nah, itu adalah itu. Maaf ini karena masalah logat dari utara dan selatan saya tadi baru nangkep. 今天我主要给大家分享了我们空间医学的常用手法。Ya,手法。常用的方法。 Oh ya, hari ini saya jelaskan sedikit mengenai cara-cara metode yang sering digunakan di body space medicine. 我又给大家分享了一种人们想象的不可能的方法。Pertama adalah beberapa cara yang banyak orang anggap sebagai tidak mungkin. 看起来好像很奇怪的方法。 Caranya mungkin berbeda ataupun kontroversi ya. 在我的众多病人当中。 dan dari banyak kasus-kasus yang dia temuin ini. 我最喜欢说的一句话。kata-kata yang paling sering dia utarakan kepada pasien. 相信是一种智慧。Ya, itu adalah kepercayaan Anda, kepercayaan Anda itu adalah sebuah wisdom. 所以很多疑难杂症因为这句话用了新的方法。 得到了最快速度的疗效。 Karena dengan kata-kata ini, maka pasien lebih bisa berkooperasi bersama dan mewujudkan hasil yang dianggap sebagai tak mungkin sebelumnya. 所以接受创新的方法是非常智慧的。 Ya,
Karena itu, maka berani ataupun bisa berinovasi untuk membuat cara yang baru adalah sebuah wisdom, kebijaksanaan juga. 因为时间关系， Karena masalah waktu, 我不能分享太多。 saya tidak bisa membeberkan terlalu banyak. 如果大家对我们的人体空间医学感兴趣， Kalau Anda berminat terhadap teori kita ini, 希望大家到我们的网站、到我们的公众号去看我们的教学视频。 dan silakan datang untuk melihat, membaca dan juga menikmati video-video educational kita. 或者直接识别我们旁边的二维码。 Ataupun bisa langsung scan ya di QR code kita. 谢谢大会， Dan terima kasih para hadirin dan panitia sekalian. 谢谢林先生， ya, terima 谢 kasih. 谢林先生， 谢谢郭院长. 谢谢。我今天的分享就到这里，谢谢大家。 Hari ini ceramah dia sampai di sini. Terima kasih.